Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasang dulu kancing baju saya ini. Buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Tadi saya update video itu tentang OJK ngamuk, saya bilangin gitu kan. OJK ngamuk, orang-orang yang sengaja tidak bayar pinjol terancam untuk tidak dilindungi. Tapi begitu banyak kayak di bawah teman-teman semuanya ya pada, wah Bang Medi tidak konsisten, ini. Padahal dalam konteks itu yang saya sampaikan adalah Anda yang selalu mempergunakan jasa-jasa perampok online. Tapi apa boleh buat gitu loh. Yang namanya orang-orang itu kebiasaan mendengar setengah, mengerti seperempat, habis itu dia bicaranya double, dia buru-buru ke kolom komentar. Dalam situ kan saya tanda kutipnya. Konsepnya apa, di awalnya apa, saya hanya menjelaskan di sana. Bahwasanya teman-teman hati-hati, tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin kita membayangkan, wah gampang ini kita ambil aja di pinjol-pinjol ini sesuai dengan arah-arahan orang yang kita temukan di Google, yang kita temukan di Instagram, yang kita temukan di TikTok. Yaudah, kita ikutin aja nih, pakai data-data fake semuanya misalnya gitu. Tapi KTP kita, nomor-nomor kita dengan dalih pinjam di semi legal. Ya, begitu dicek semi legalnya itu ternyata pinjol legal, ternyata pinjol resmi. Ya, orang ini sudah terlanjur minjem, ya kan, dengan dalih yang seperti tadi semi legal gitu loh. Akhirnya nanti Anda bisa bermasalah. Itu yang saya sampaikan, karena ada unsur disengaja dan tujuan Anda untuk mengambil-ngambil dengan nama-nama yang semi legal itu untuk tidak bayar. Ya, ini berbeda dengan orang yang benar-benar meminjam tanpa ada dorongan dari siapapun, tanpa ada pengalihan kata-kata dengan semi legal dan segala macam. Itu tujuannya video-video tadi gitu loh. Itu yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Hari ini kita lebih tegaskan lagi. Kita cek kelanjutannya. Kayaknya OJK mulai baper dengan aturan dia sendiri gitu loh. Kenapa saya bilangin baper? OJK menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023. Tapi ada beberapa hal yang diragukan oleh OJK dalam penerbitan hal ini. Ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Tapi dengan tanda kutip, bukan berarti ini unsur disengaja. Unsur disengaja itu maksudnya Anda sengaja mempergunakan data Anda, diajak oleh orang lain untuk mempergunakan data Anda, meminjam di pinjol-pinjol yang semi legal. Ya, yang semi legal dengan sistem bagi hasil. Ini kecuali dari itu nanti ya, kita mau jelaskan sama Anda semuanya. Buat yang baru-baru telat bayar, boleh disupport dulu channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat Anda semuanya. Silahkan. OJK mulai baper dengan POJK mereka sendiri. Kenapa saya bilangin mulai baper? Mungkin saya melalui YouTube ini saya sampaikan 7 poin yang disampaikan OJK ya. Ini bisa melunasi hutang-hutang orang yang benar-benar tidak mampu bayar. Kenapa? Karena 7 poin yang disampaikan ini, walaupun OJK katanya demi melindungi konsumen dan tetap juga melindungi POJK mereka, ya, dengan begitu OJK menerbitkan POJK nomor 23 atau COJK nomor 23. Ya, tapi di situ ya ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya adalah para konsumen atau Anda sebagai debitur yang saat ini mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, seperti tanda kutip yang saya sampaikan di awal tadi ya, ini bukan unsur disengaja, tapi ini benar-benar ya mengalami gagal bayar, tidak mampu bayar. Habis itu Anda dalam mengusahakan, Anda dalam berusaha, Anda dalam bekerja, Anda dalam mengumpulkan uang, tiba-tiba datang penagihan debt collector. Ya, mempermalukan, mengintimidasi, sara, menagih keluar kondar, menagih keluar dari si penghutang. Dengan begitu hutang bisa lunas tanpa bayar. Kenapa bisa lunas tanpa bayar? Karena kita tidak tahu lagi nih endingnya apa. Kita melapor ke OJK pun juga prosesnya seribet itu.
dan kita melapor ke OJK pun syaratnya juga serumit itu, kita bisa mengambil keputusan dengan catatan kita menyimpan semua bukti kejahatan yang dilakukan oleh pinjol-pinjol ini. Setelah kita mendapatkan buktinya, baru kita sepakat untuk menghentikan pembayarannya. Memang ini agak bodoh, tapi kalau nggak kita seperti itu, kemungkinan aturan 7 poin yang disampaikan OJK ini tidak ada artinya. Tapi kalau kita bisa mempraktekannya di lapangan, ada 7 poin seperti ini, dan kita menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh POJK itu, dan kita segera menghentikan pembayarannya, itu bagus. Secara tidak langsung, kita mencoba mengedukasi para debt collector, mengedukasi para pinjol, jangan lagi menggunakan ancaman-ancaman kekerasan, jangan lagi menggunakan konsep-konsep yang mempermalukan, jangan lagi melakukan penagihan di luar penghutang. Kalau mereka tetap bersikeras melakukan hal ini, kita sebagai debitur bisa mengambil keputusan bahkan yang paling pahit sekalipun berhenti bayar selamanya. Ya, itu sisi positif bagi kita. Tapi ada yang menjadi sisi negatif. Sisi negatif ini bukan bagi Anda. Sisi negatifnya bagi si kolektor dan si pinjol-pinjolnya. Kenapa menjadi sisi negatif? Selama ini yang kita tahu, debt collector dari pinjol selalu menggunakan 7 poin yang disampaikan oleh OJK. Sekarang OJK telah mempertegas bahwa hal itu tidak boleh lagi dilakukan. Ya, walaupun kita belum tahu nih sanksi apa yang akan diberikan OJK. Kalau dulu kata OJK debt collector dilarang menggunakan tiga cara ini: mengancam, mempermalukan, tekanan fisik maupun verbal. Kalau ini dilakukan, izin pinjolnya dicabut, debt collectornya dituntut ke pidana. Kalau sekarang dalam POJK yang terbaru, kita tidak dapat lagi membaca apa sih hukuman di bawah itu, kita tidak menemukan. Tapi menjadi sisi negatif bagi si debt collector, menjadi sisi negatif bagi si pinjol, yaitu tadi, mereka sangat berhati-hati dalam melakukan penagihan terhadap diri Anda. Walaupun cara penagihan mereka akan sama, tapi mereka tidak akan pernah berani lagi menyebutkan nama aplikasi mereka kalau terjadi ancaman, tekanan, sara, dan intimidasi. Jadi itulah yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya, supaya Anda bisa berpikir maksimal bahwasannya ada POJK nomor 22 tahun 2023 bukan berarti kita memanfaatkan hal ini, tidak. Tapi sudah saatnya kita mentaati aturan ini. Kalau kita tahu debt collector bersama pinjolnya tidak mau mentaati hal ini, apa salahnya kita yang menghafal? Dan ketika praktek-praktek kecurangan itu dilakukan, mereka tidak lagi mengikuti POJK, kita sepakat semuanya kita beri efek jera terhadap oknum-oknum debt collector yang selalu menyimpang dalam aturan ini. Kayak gitu loh. Tapi kalau kita membaca juga, iya kan? Kenapa saya bilangin OJK juga baperan? Tadi saya sempat senggol juga di depan. OJK seakan-akan setelah memunculkan aturan ini, OJK juga bingung. Ini dijadikan haji mumpung atau kayak mana gitu loh. Ya kan? Mungkin OJK mendapatkan desakan dari pelaku usaha jasa keuangan, dari pinjolnya sendiri. Kenapa bikin seperti ini? Ini malah memperibet loh. Ini malah memperumit. Ya kan? Takutnya nanti diviralkan, dibumingkan oleh kreator-kreator lainnya, sehingga ini akan berdampak buruk juga pada pinjol. Mungkin desakannya yang seperti itu gitu loh. Ya. Tapi itu yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Makanya untuk video yang tadi siang itu hanya berlaku untuk orang-orang yang sengaja meminjam di pinjol tapi tidak mau bayar. Kan banyak juga orang-orang yang menjadi calonnya, orang-orang yang menjadi jokinya, ya kan, mengajak Anda misalnya ambil semi legal. Sering nggak Anda mendengar bahasa semi legal itu tujuannya gitu loh. Tapi semuanya, wah Bang Medi tidak konsisten, kemarin ngomongnya gini, kemarin ngomongnya gini. Saya sampai detik ini masih anti pinjaman online. Bagaimana mungkin saya akan pro terhadap pinjaman online? Karena saya tahu kesusahan Anda itu seperti apa. Ya kan? Yang saya batasi, yang saya himbau, Anda yang saat ini tergiur dengan jasa-jasa pelunasan hutang dengan berhutang kembali, baik itu mengambil di semi legal ataupun yang ilegal. Ini hati-hati, saya bilangin kayak gitu.
Kenapa? Karena menggunakan data asli Anda, menggunakan nomor telepon Anda. Anda coba analisa lagi. Pertama Anda masuk ke mereka, misalnya Anda menemukan mereka sedang mengedukasi, habis itu Anda lakukan tapping di bawah. Ini gimana? Nanti mereka bilangin, bisa lanjut ke DM saja, bisa lanjut ke Instagram saja, bisa lanjut ke nomor telepon saja. Begitu masuk dari nomor telepon, dia akan tanya, berapa aplikasi? Ya, terus Anda list. Dia akan tanya lagi, mana yang sudah jatuh tempo? Ya kan, begitu Anda sampai, ini baru jatuh tempo. Ya sudah, mau nggak kita ambil lagi pinjolnya? Mau nggak kita jebol lagi? Begitu sudah Anda jebol, mereka sudah mendapatkan keinginan mereka sesuai kesepakatan di awal, 40 buat mereka, 60 buat Anda. Begitu mereka sudah mencairkan hal itu, baru ending terakhir Anda akan diajarkan. Ending terakhirnya apa? Tutup semua komunikasi Anda. Kenapa mereka menyarankan hal itu? Supaya Anda tidak baper-baperan ketika ada telepon yang masuk. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini itu yang saya ambil siang tadi, yang saat ini tertarik dengan jasa-jasa yang seperti itu, sebisa mungkin buang jauh-jauh niat Anda, karena endingnya akan fatal nantinya. Kita nggak tahu nih pergerakan apa yang sedang direncanakan oleh OJK bersama dengan pelaku POJK mereka. Kalau memang ada orang dengan unsur-unsur disengaja seperti itu, sudah merencanakan semuanya, mulai dari data mereka sudah disetting, habis itu data-data kontak sudah disetting, ini akan berbahaya buat kedepannya. Itu loh yang saya sampaikan. Bukan berarti ini buat Anda yang benar-benar. Kalau Anda yang benar-benar, oh misalnya Anda terjebak di 3 aplikasi, 4 aplikasi, bukan karena dorongan siapapun, karena ketidaktahuan Anda, dan Anda didorong dengan kebutuhan mendesak, tidak ada hubungannya dengan bahaya sengaja tidak bayar. Enggak ada hubungan dengan itu. Justru saya menyarankan, daripada terjadi gali lubang tutup lubang, Anda berhenti aja bayar. Ya kan? Daripada Anda gali sini, gali sana, mendingan berhenti bayar. Kayak gitu, itu yang saya sampaikan ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan karena sebuah ketakutan Anda, kebaperan Anda hanya melihat judul-judulnya saja. Coba juga dipahami apa konsepnya, kemana arahnya gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semuanya, Anda silahkan baca lagi POJK nomor 22 itu tahun 2023, dan Anda pahami itu sangat menguntungkan bagi diri Anda. Walaupun saat ini OJK-nya sendiri sudah baperan dengan aturan itu gitu loh. Ya gimana nggak baperan, positifnya bagi Anda, negatifnya bagi si pinjol. Kalau Anda bisa memanfaatkan sisi positifnya ini, ya kalau kita menemukan di lapangan fakta yang terjadi, ya kita selamat. Kita akan hentikan semua pembayarannya, kita simpan bukti-bukti yang ada. Ya kan? Kalau sisi negatif dari si pinjol ya seperti tadi, dia bingung. Dia lakukan penagihan dengan cara penekanan, tapi dia sebutkan nama aplikasi, dia bisa kena. Makanya yang terjadi adalah dia melakukan penekanan terhadap Anda, mengancam Anda, mengintimidasi Anda, tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Supaya apa? Supaya Anda tidak melapor ke OJK. Itu tujuannya. Ya, walaupun aturan itu sebenarnya dibikin OJK sebatas formalitas aja sih. Yang penting kita jeli aja di lapangan, kita menghafal dan kita pahami mana yang benar-benar bisa bermanfaat buat kita dan mana yang tidak. Itu loh. Tapi semua dalam aturan POJK itu, terutama dalam segi penagihan ini, itu sangat menguntungkan semuanya bagi diri Anda semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa lanjutkan untuk konsultasinya via Instagram juga boleh, @medibroni yang ada di layar Anda. Atau Anda bisa bergabung di grup WhatsApp saja, tapi Anda harus membership di channel ini dulu sebagai bentuk apresiasi Anda ya. Itu ada klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.